Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salat Idul Adha bagi kawitan semoga diisi heula warisanan pangpayun. Cek sebenarnya. Orang kawitan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa, fal asifati asfa, wan nasirati
nuduran aw nudura innama tu'aduna lawaqi' fa idan nujumu tumisat wa idas samaa'u furizat wa idal jibalu nusifat wa idal rusulu uqitat li ayyi yaumin ujilat li yaumil fath wa ma adraka ma yaumul fath wailun yaumaidin lil mukadzibin alam nukhliqil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailun yaumaidin lil mukadzibin alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal mu'rimun. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa wa banayna fawqakum sab'an sidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'asirati ma'an sajaja linukhrija bihi
حبا ونباتا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzum nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat. Aidin wal aidat rahimukumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iradah, inayah dan maghfirahnya kita semua bisa duduk bertafakur di pagi ini untuk melaksanakan sebagian ibadah di bulan Zulhijjah, yaitu ibadah yang ada hubungannya dengan ibadah haji, baik takbirannya, baik saumnya, baik sholat idul adhanya, maupun nanti kita menyembelih hewan kurbannya. Aidin wal aidat rahimakumullah. Pada hari ini sebagian umat Islam yang ada di dunia ini sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah, yang mana ibadah haji ini merupakan salah satu rukun Islam yang mesti dikerjakan bagi orang yang mampu. Tetapi bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, syariat memerintahkan kepada kita, yaitu untuk melaksanakan sholat idul adha sekaligus dengan kurban. Ini semua baik ibadah haji ataupun kurban ataupun sholat idul adha merupakan salah satu ikhtiar kita, merupakan salah satu usaha kita sebagai bekal untuk menghadapi hari yang akan datang,
yang disebut dengan hari akhir. Karena kita yakin, karena kita percaya bahwa suatu hari nanti ketika kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dihidupkan lagi oleh Allah. Kita akan dibangkitkan lagi oleh Allah, yaitu menuju kehidupan yang kedua, kehidupan yang abadi. Di sisi yang lain, syariat memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan diri apabila kita akan menghadapi hari akhir. Sebagaimana tadi di dalam mukadimah, khatib mengungkapkan sebuah surat, yaitu surat Al-Hasyr ayat 18, yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligodin, serta setiap diri, setiap jiwa, setiap insan selalu memperhatikan ma qaddamat, apa yang akan diperbuatnya nanti, ligodin, untuk menyongsong hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Aidin wal aidat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Tentu beliau ini punya maksud dan tujuan, baik itu merupakan perintah, baik itu merupakan larangan, ataupun khobariyah, kabar gembira yang akan diberikan kepada orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Yang jadi pertanyaan, apa itu takwa? Karena setiap orang akan merasa mudah dan gampang mengucapkan kalimat takwa. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan takwa? Para ulama ketika memberikan sebuah definisi tentang takwa itu berbeda-beda. Di sini saya akan mengutip pendapat Ibnu Hajar Asqalani, bahwa ciri orang yang bertakwa itu ada 3. Yang pertama, hibzum nafsi amma yusin, menjaga diri dari perbuatan dosa. Artinya bahwa yang disebut orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa menjaga dirinya dari dosa. Ini bukan berarti bahwa orang takwa itu tidak punya dosa, tetapi ketika dia terjerumus ke dalam perbuatan dosa, disoledat kanu maksiat, dia cepat-cepat tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang nanti akan masuk surga itu bukan berarti orang yang tidak punya dosa, bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan dosa, tetapi orang yang masuk surga itu adalah orang yang ketika dia melakukan perbuatan dosa atau terjerumus ke dalam perbuatan dosa, dia cepat-cepat tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk menghapus dosanya itu dengan melakukan amal soleh. Yang kedua, bahwa ciri orang yang bertakwa itu adalah zalika bitarkil mahzur, adalah orang yang senantiasa berusaha meninggalkan larangan syariat. Apa-apa yang dilarang oleh syariat, dia berusaha untuk meninggalkannya.
Kenapa? Karena larangan itu akan menjerumuskan ke dalam sebuah perbuatan dosa atau perbuatan yang haram. Sebagaimana dalam kaidah usul fikih disebutkan al aslu fil nahyi tahrim. Pada dasarnya bahwa yang disebut larangan itu menjuruskan pada perbuatan haram. Kita ambil contoh di dalam Al-Quran. Ketika Allah mengatakan wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Ini merupakan kalimat larangan dari Allah. Mengandung arti segala sesuatu yang bisa mendekati kepada perbuatan zina harus kita jauhi. Misalkan bicara ropas. Apa itu ropas? Bicara yang kotor. Cek orang Sunda mah cawokah. Ucapan-ucapan yang bisa membuat seseorang berbuat zina, maka itu harus dilakukan atau harus dijauhkan, karena itu merupakan perbuatan yang terlarang oleh syariat. Begitu juga kalau seandainya orang yang melaksanakan ibadah haji, dia bicara ropas, bicara yang jorok, bicara yang kasar, maka ibadah hajinya kena dam, kena denda dengan cara harus menyembelih seekor kambing. Dan yang ketiga, ciri orang yang bertakwa itu adalah zalika bitarkil subuhat, yaitu meninggalkan perkara yang subhat. Orang yang takwa itu bisa menjauhi, bisa meninggalkan perkara yang subhat. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini, tidak semua makanan ini mengandung unsur halal. Tidak semua makanan ini mengandung unsur haram, tetapi juga ada yang mengandung unsur subhat. Rasulullah SAW telah mengatakan, al-halalu bayinun, yang halal sudah jelas. Wa harrama bayinun, dan yang haram juga sudah jelas. Wa ma bainahuma mustabihatun, di antara yang halal dan yang haram itu ada yang subhat. Apa itu subhat? Subhat itu adalah perkara yang belum jelas statusnya, apakah itu halal atau haram. Di sini saya yakin bahwa setiap orang pasti paham, setiap orang pasti tahu mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Tetapi tidak semua orang paham dan tahu terhadap makanan yang subhat. Kita ambil contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu perkara yang berhubungan dengan makanan yang subhat. Ketika ada dua orang laki-laki yang sedang ngobrol, si A dengan si B, tiba-tiba si A ini dia mengeluarkan rokok sebungkus di balik pakaiannya. Terus dia ambil satu batang dan sisanya disimpan di depan orangnya atau di depan temannya. Yang jadi pertanyaan, apakah si B punya hak untuk mengambil ini? Atau bisakah si B mengambil rokok tersebut? Tentu saja jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi rokok yang disimpan itu belum jelas statusnya. Apakah rokok yang disimpan di depan temannya itu dia digunakan untuk menjamunya, nyuguhan orang Sunda, atau hanya untuk menyelamatkan rokoknya agar tidak mudah rusak atau patah, atau ngabibita? Ini belum jelas. Karena ketika dia mengeluarkan sebuah rokok itu tidak ada ucapan yang dikeluarkan oleh pemilik rokok, atau dalam istilah fikih disebutnya ijab qabul. Ijab qabul itu bukan untuk orang menikah saja.
Ijab kabul itu bukan untuk orang yang jual beli saja, tetapi segala perkara yang berhubungan dengan perubahan hak milik harus ada ijab kabulnya, harus ada ucapannya. Maka kalau seandainya orang yang si pemilik rokok ini dia mengatakan, nih rokok saya silakan konsumsi, maka itu menjadi sesuatu yang halal, sesuatu yang boleh dikonsumsi. Tetapi kalau dia tidak mengatakan satu patah kata pun, maka jangan berani-berani si B itu mengambil rokok tersebut. Makanya dalam kaidah fikih itu disebutkan, ma yajuju nadrahu la yajuju aqlahu. Segala sesuatu yang nampak jangan dulu dimakan. Nah, itu jangan dulu. Bahkan sekarang itu ada kaidah fikih, ma yajuju nadrahu la yajuju hamlahu. Segala sesuatu yang nampak tidak boleh dulu diambil. Nah, ini banyak kejadian, apalagi pada zaman sekarang, hari kurban, itu banyak berita kabar-kabar panitia kurban hilang kaki sapinya, panitia kurban hilang gantingannya. Kenapa? Karena ada oknum-oknum yang seenaknya mengambil. Padahal tadi dalam kaidah fikih disebutkan maya zuju najrohu, segala sesuatu yang kita lihat la yazuju hamlahu, janganlah dulu diambil, dibawa sebelum ada ikrar, ada ucapan yang bisa membolehkan untuk mengambilnya. Nah, inilah 3 ciri yang ada dalam orang yang bertakwa, yaitu menjauhi sifat dosa. Yang kedua, menjauhi larangannya. Dan yang ketiga, meninggalkan sebagian perkara yang syubhat. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala selain memanggil atau menyuruh untuk beriman, Allah juga menyuruh untuk wal tanzur nafsu ma qadamat ligodin, yaitu setiap diri, setiap jiwa, setiap insan harus mempersiapkan diri, memperlihatkan diri apa yang akan diperbuatnya ligodin untuk hari esok. Kalimat ligodin itu mengandung 2 makna, mengandung 2 arti. Bisa dikatakan ligodin secara maknawi, bisa dikatakan ligodin secara majazi. Ligodin secara maknawi yaitu hari esok yang ada di dunia, itu yang sekarang. Kalau sekarang hari Senin, maka ligodinnya esok harinya itu hari Selasa. Kalau sekarang hari Selasa, maka ligodinnya untuk hari esoknya itu adalah hari Rabu, dan seterusnya. Artinya di sini orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan hari esok. Harus punya rencana, harus punya perencanaan, harus punya planning apa yang akan dilakukan esok hari. Biar esok itu merupakan hari yang berkualitas, biar esok itu merupakan hari yang lebih baik daripada hari ini ataupun hari kemarin. Begitu juga seorang panitia kurban, itu sudah ada perencanaan, sudah ada planning. Ketika dia menjadi panitia kurban, dia ingin yang lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang kemarin. Artinya harus ada sebuah rencana. Sedangkan kalimat ligodin secara majazi adalah diartikan hari akhirat, hari akhir. Artinya di sini bahwa orang yang beriman diperintah oleh Allah untuk mempersiapkan diri untuk menyambut hari akhir. Kenapa? Karena yang namanya hari akhir itu tidak seperti kita hidup di dunia. Kalau di akhirat kita mengalami kegagalan dalam beramal,
kita tidak mungkin bisa kembali lagi ke dunia. Tetapi kalau di dunia kita mengalami kegagalan dalam berusaha, maka kita bisa mengulanginya lagi. Makanya Allah memerintahkan agar senantiasa betul-betul mempersiapkan diri untuk menyambut hari akhir. Nah, momentum sekarang seperti ini, seperti adanya ibadah haji, adanya ibadah kurban, adanya ibadah Idul Adha, adanya ibadah saum, itu merupakan salah satu ikhtiar kita, salah satu usaha kita untuk menyambut hari akhir sebagai bekal kita nanti di hari akhir. Kita melaksanakan kurban, itu bekal kita. Nah, apa itu kurban? Kurban secara terminologi bahasa itu berasal dari kata koruba yakrubu kurbanan, artinya mendekatkan diri. Mendekatkan diri kepada Allah itu bisa dengan apa saja. Mendekatkan diri kepada Allah bisa menggunakan tenaga atau fisik. Mendekatkan diri kepada Allah bisa menggunakan harta. Mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan cara mengorbankan hawa nafsu kita. Kalau mendekatkan diri kepada Allah dengan menggunakan tenaga, contohnya seperti sholat. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengeluarkan harta, contohnya zakat, infak, sedekah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengorbankan hawa nafsu kita, contohnya saum. Ada juga cara mendekatkan diri kepada Allah menggunakan tiga-tiganya, hartanya, tenaganya, hawa nafsunya. Maka contohnya itu seperti ibadah haji. Makanya ibadah haji itu harus kuat fisik, kuat pesak, kuat pasuk. Fisik jasmaninya harus kuat, pesak ekonominya. Jangan sampai mau pergi haji itu kita malah menjual rumah, begitu pulang kita tidak bisa tinggal di rumah kita. Dan yang ketiga, pasuk keilmuannya itu harus kuat. Nah, jadi secara terminologi bahasa, kita mendekatkan diri kepada Allah itu bisa dengan cara apa saja, yaitu yang disebut dengan kurban secara bahasa. Tetapi secara istilah, bahwa yang disebut kurban itu adalah menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembelih hewan tertentu artinya tidak semua hewan, hanya hewan tertentu saja yang bisa dijadikan kurban. Kapan? Pada hari-hari raya Idul Adha, yaitu setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha, bukan sebelum sholat Idul Adha. Karena kalau sebelum sholat Idul Adha bukan kurban namanya, tapi zabahali nafsi, menyembelih biasa, atau bahasa kita nyebutnya syukuran. Jadi bukan kurban kalau menyembelihnya sebelum sholat Idul Adha, untuk mengharap ridho Allah. Nah, inilah tujuan kurban. Cuma yang harus diperhatikan di sini, diterima dan tidaknya sebuah kurban itu bukan dilihat dari banyak dan sedikit daging yang ada pada hewan tersebut, bukan dilihat dari mahal atau tidaknya harga hewan tersebut, tapi dilihat oleh Allah itu adalah tentang ketakwaannya ketika dia melakukan kurban. La yanallahu luhumuha wala dama'uha. Tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, dagingnya,
wadamuha wadimauha, dan darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang akan sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dirinya. Jadi tidak menentukan sapi yang banyak dagingnya dan sedikit dagingnya itu bisa diterima, kan? Tidak menentukan. Karena ada sebuah kepercayaan, sebuah keyakinan, apabila orang berkurban terus sapinya dagingnya banyak sebanyak 1 kintal itu diterima, gak ada. Bahkan ada yang mengatakan kalau sapinya lebih mahal itu bisa diterima, tidak ada ketentuan. Justru tadi yang akan diterima dan ditolak, yang diterima oleh Allah itu adalah tentang ketakwaannya. Beda dengan keyakinan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi ketika kurban dia punya keyakinan bahwa kurban yang diterima oleh Allah itu adalah kurban yang dilahap api, kurban anu dibelem ku seuneu. Coba kalau kita mendengar istilah kurban yang dibakar api itu contohnya apa? Yang terbayang adalah sate, ya, pasti terbayangnya sate. Nah, kalau orang Yahudi ini pemahaman atau keyakinan bahwa kurban yang diterima oleh Allah itu adalah kurban yang dilahap api. Mereka menyebutnya itu adalah korban bakaran. Sampai sekarang dia punya niat seperti itu, bahkan berharap seperti itu. Itu korban bakaran. Karena kalau orang Yahudi itu dia punya keyakinan, naudzubillah min dalik, dia punya keyakinan bahwa Allah itu dia menyukai aroma daging bakar. Jadi kata orang Yahudi itu, dia mengatakan Allah itu menyukai aroma daging bakar. Nah, kalau seperti itu tentu saja orang yang paling baik di sisi Allah itu bukan orang yang bertakwa, tapi tukang sate. Karena setiap hari dia membakar aroma daging sapi. Nah, apa yang menjadi dalilnya? Ya. Nah, ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diungkapkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 183. Sebetulnya ayat ini berhubungan tentang dakwahnya Nabi Muhammad kepada orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi ini dia menolak dengan berbagai macam alasan. Salah satu alasannya yaitu apabila Nabi Muhammad ini bisa mengeluarkan kurban yang dibakar dengan api. Kata Allah, alladzina qalu inna ahida ilaina. Alladzina, orang-orang Yahudi, qalu, dia berkata, innallaha ahida ilaina, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami, ala nu'minu li rasulin, janganlah engkau beriman kepada seorang rasul, hatta yatiana, kecuali dia telah mendatangkan kepada kami bikurbanin takulunar, yaitu sebuah kurban yang dibakar dengan api. Para ahli tafsir ketika memahami ayat tersebut, dia mengambil 2 poin penting. Yang pertama, apakah betul bahwa Allah memerintahkan orang Yahudi seperti itu, yaitu tidak boleh beriman kecuali didatangkan kurban yang dilahap api, dibakar dengan api, yaitu keluar api dari langit, ukilat, dibentar, ya. Apakah betul seperti itu? Yang kedua, para ulama mengatakan, apakah betul juga
ada kurban yang dibakar dengan api. Nah, untuk melihat jawaban seperti ini, kita akan melihat ayat lanjutannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, "Qul," jawab Muhammad, katakan Muhammad, "Qad ja'akum rusulun," sungguh telah datang kepadamu rusulun, banyak rasul, rasul-rasul. Min qabli, sebelum aku, kata Nabi Muhammad, min qabli, sebelumku, bil bayinati, yang membawa bayinat, keterangan yang jelas, yang membawa mujizat, wabilladzi qultum, dan yang membawa apa yang kamu tanyakan tadi. Artinya pernah kejadian bahwa kurban dibakar api itu pernah ada. Karena kalau zaman dulu kurban itu aneh-aneh, bebas, sesuai dengan selera yang terbaik kita persembahkan. Dulu ada kurban menggunakan tanam-tanaman, biji-bijian, itu ada. Pada zaman Nabi Idris, dia kurban menggunakan jupa, terus kembang-kembangan, biji-bijian. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Idris, keluarganya, bukan oleh umatnya, karena Nabi Idris itu dia tidak punya umat. Dia seorang nabi, bukan seorang rasul. Mungkin bisa jadi ini yang menjadi cakal bik bakal, ya. Nenek moyang adanya sesajen. Cuman yang saya belum temui itu cai kopinya dan ududnya, belum ketemukan. Ini pada zaman siapa? Kalau masalah julpa ya jupa, terus kembang-kembangan, itu ada pada zaman Nabi Idris. Nah, ini ada kurban yang dilahap api, yang dibakar oleh api. Jadi keluar api dari langit. Kebayang Pak Ibu ya? Kalau seandainya berlaku hukum kurban seperti ini, pasti rame. Di Landian nih RT 1, kurbannya diterima jilbab, ukilat didorong. Di perumahan nih kurban diterima oleh Allah, jelar kena kilat. Tapi sayang, Bapak Ibu mual bisa nyate, sebab hangus. Ini pada zaman Nabi siapa? Bahwa kurban pernah dilalap dengan api. Yaitu kalau kita lihat kitab suci orang Yahudi, Taurat, bab tentang raja-raja, itu ada nabi yang namanya Nabi Alea. Kalau kita menyebutnya nabi itu ya Pak, Ilyasa, Nabi Ilyas. Ya. Kalau orang Yahudi namanya Ilya. Ya. Ini nabinya Nabi Ilyas. Nah, Nabi Ilyas ini dia disuruh oleh Allah dakwah ke kaum Baal, yaitu pengikut kaum Baal, penyembah dewa Baal. Ada dewa, ada patung namanya Baal. Pada zaman Nabi Muhammad itu ada patung juga, namanya ya ada patung namanya Baal itu. Dia memiliki pengikutnya itu 450 orang. Nah, ini pengikut Baal ini menantang Nabi Ilyas, yaitu adu kurban. Siapa yang betul Tuhannya, maka itu yang betul Tuhannya. Siapa yang dimakan kurbannya oleh api, maka itu yang betul Tuhannya. Maka pengikut Baal mengambil hewan kurban, begitu juga Nabi Ilyas mengambil hewan kurban. Dia dua-duanya naik ke bukit, maka ditunggulah dia mana yang akan disambar petir, mana yang akan diambil oleh api yang ada di langit.
Ternyata adalah yang disamar adalah kurbannya Nabi Ilyas. Nah, ini dipercaya oleh orang-orang Yahudi sampai sekarang bahwa kurban itu harus diterimanya itu dengan ciri dibakar oleh api yang keluar dari langit. Hadirin rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan adanya kurban ini, janganlah kita sampai bisa merusak amal kita gara-gara kita kekurangan daging, gara-gara kita tidak bisa menerima sesuai apa yang kita inginkan. Karena yang diuji oleh Allah dalam kurban itu adalah ketakwaan kita. Karena banyak kejadian-kejadian ketika seorang pengurban dia menitipkan kurbannya kepada panitia, tiba-tiba menurut dia merasa kecewa karena dia mendapat gantingannya itu sedikit, padahal dia yang lebih besar menyumbang kepada kurbannya. Kalau orang lain mungkin 2.100.000, dia kurbannya 3 juta, tapi gantingannya disama sehingga dia benu baut, yang akhirnya dia tidak percaya lagi kepada panitia. Nah, jangan seperti itulah, karena disitulah titik letak diujinya keimanan seseorang ketika orang melakukan sebuah kurban. Hadirin rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mungkin itu saja yang bisa khotib sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup saja dengan doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha
Akbar